jadi manusia, dihina, didera, mati tapi bangkit di hari mulia. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Kristus di dalamku, ialah harapanku, harapan mulia. Dengan hikmat Tuhan, kami ajar mereka supaya jadi dewasa. Kristus takkan gagal, ya nanti kembali untuk bawa kita pulang. Sekarang kita kerja sesuai kuasanya, beritakan Kristus. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Dia yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dia yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Semua mari agungkan namanya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Ya, pada hari ini adalah hari pertama kita akan memulai kegiatan Pasca PAS kita, dan kita akan membuka dengan seminar yang dibawakan oleh Bapak Ibu dari BNN yang akan diikuti oleh kita semua di pagi ini. Untuk memulai kegiatan seminar kita di pagi ini, Ibu Frida akan membuka dulu dalam doa sebelum kita akan memulai seminar kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena Engkau boleh memimpin kami, menghadirkan kami semua di dalam kelas kami masing-masing untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar dari BNN. Memberkati jalannya kegiatan ini, dan biarlah kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan setiap hal yang disampaikan oleh pembicara. Hanya doa kami ya Tuhan, dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam kita punya seminar, di sini Ibu Frida akan dari Pak Ande akan menyampaikan sedikit terkait kegiatan kita di pagi ini dan juga memperkenalkan sedikit tentang pembicara. Oke, kepada Pak Ande saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Frida. Sore saya terdengar Ibu Frida ya? Iya, terdengar Pak Ande. Baik, jadi selamat pagi anak-anak semua, anak-anak SMP dan SMA Lentera Harapan. Jadi Pak Guru akan sampaikan beberapa hal sedikit sebelum nantinya kalian akan bertemu dengan pembicara yang sebenarnya.
gitu. Jadi yang pertama adalah kenapa penting kita itu membahas tema ini ya, dan memulai tema ini di awal rangkaian kegiatan pasca PAS untuk kalian semua. Yang pertama adalah kenapa? Jawabannya adalah narkoba adalah hal yang masih terus beredar di sekitar kita, gitu ya, tanpa kita sadari juga, atau mungkin beberapa anak yang juga mengikuti perkembangannya seperti itu ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena berdasarkan data dari BNN yang nanti mungkin akan disampaikan, itu banyak sekali pelajar yang terkena dampak. Tuh, apa dampaknya? Yang pertama, mereka itu satu, tidak mengetahui narkoba itu sebenarnya seperti apa ya jenisnya. Lalu bentuknya seperti apa, itu bahayanya seperti apa, sehingga ketidaktahuan ini membuat anak-anak masuk atau menerima dampak yang kedua, yaitu coba-coba karena tidak tahu, ya. Dari coba-coba tersebut akhirnya itu kecanduan, gitu. Nah, kurang lebih hal ini yang menjadi konsentrasi dari sekolah dan juga dibantu oleh BNN Kota Kupang menangani hal tersebut, ya. Jadi kenapa dimulai di hari pertama sebelum kalian nanti akan lebih semangat membuat proyek kalian, ataupun kalian nanti akan mungkin yang mengerjakan tunggakan tugas dan yang lainnya, kita perlu memulai dengan hal yang penting yang menjadi amunisi kalian sebelum nanti kalian bertemu dengan orang-orang yang memberikan barang-barang terlarang ini, seperti itu. Ya, nah lalu hari ini yang akan membantu kita sekolah SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang itu dari BNN Kota Kupang. Ya, apa sih BNN Kota Kupang ini? Ya, suatu badan yang bergerak di bidang pemberantasan, gitu ya, pemberantasan dari peredaran, penggunaan dan penggelapan dari narkoba, seperti itu. Ya, lalu yang nanti akan berbicara di sini sebenarnya adalah pemimpin dari BNN Kota Kupang, kepala BNN Kota Kupang. Tetapi karena ada sedikit kendala di pagi ini, sehingga tadi kita juga mungkin akan tadi mulai sedikit terlambat, akan digantikan oleh orang dari BNN juga dengan jabatan sebagai kepala seksi atau sub koordinator dari pemberantasan narkoba ini, yaitu dari Bapak, Pak Guru bacakan ya namanya ya. Jadi yang akan membawakan adalah Pak Max Simpsonawi, ya. Gelarnya adalah Bapak Dr. Andus Max Simpsonawi. Jadi Bapak ini adalah kepala seksi dari bagian pemberantasan bahaya narkoba. Oke, itu saja dari saya, Ibu Frida. Semoga anak-anak semoga anak-anak makin semangat ya. Mungkin Ibu Frida kita bisa menjelaskan ini ya, urutannya setelah ini, setelah materi, lalu apalagi sampai akhir sebelum nanti kita langsung ke pembicaranya. Oke, baik Pak Ande, terima kasih untuk pembuka yang sangat baik. Iya, jadi kegiatan kita di pagi ini ya, setelah ini kita akan langsung masuk ke yang akan membawakan materi. Dan selama kalian mendengarkan materi, sudah dibagikan juga link untuk kalian memberikan pertanyaan. Jadi kalian boleh menuliskan pertanyaan di link yang sudah dibagikan. Jadi selama berlangsungnya pemateri menyampaikan materi, kalian boleh mengisi link itu dengan pertanyaan. Di akhir daripada pemateri menyampaikan materi, setiap pertanyaan kamu, ya, pertanyaan yang ada diusahakan untuk dijawab seperti itu. Oke, itu sedikit sekilas tentang kita punya rundown ya, kita punya alur di pagi hari ini untuk seminar dari BNN. Oke, mari kita sama-sama persiapkan diri, baik yang di sekolah maupun yang di rumah, untuk kita boleh mendengarkan seminar di pagi ini. Oh ya Bu, satu lagi Bu. Berarti ini anak-anak bisa mengirimkan pertanyaan sambil mendengarkan, benar ya Bu ya? Iya, betul. Link yang akan kita bagikan di pertengahan dari materi ini. Jadi mungkin tidak akan kita bagikan di awal sekali, tapi di pertengahan sehingga anak-anak bisa fokus juga mendengarkan. Dan anak-anak boleh bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba ya.
Jadi kemarin itu sebelum kegiatan ini berlangsung, ada beberapa anak yang diminta untuk mengisi survei tentang bahaya narkoba, Ibu Frida. Itu kemarin dari kelas 8 dan kelas 9. Nah, dari hasil yang didapat gitu ya, ternyata tidak banyak anak nih yang tahu tentang narkoba itu sendiri, kepanjangan narkoba atau jenis-jenis narkoba di dalamnya. Nah, itu yang mungkin nanti anak-anak bisa perhatikan baik-baik. Dan kalau ada pertanyaan dan misalnya anak-anak ternyata pernah melihat itu ya dan mau menanyakan lebih lanjut, tuh boleh sekali. Betul ya, Bu Frida ya? Jadi segala sesuatu yang anak-anak lihat dan kurang paham, mumpung nih ada pembicara dari BNN Kota Kupang yang langsung berbicara seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya silakan diketikkan di link menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sopan juga. Nanti pastinya jika banyak sekali pertanyaan, akan dipilih beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan kalian semua, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab bagaimana, Bu Frida dan anak-anak semua, pastinya nanti akan dikumpulkan, lalu nanti akan dicoba dijawab oleh pembicara setelah acara ini selesai dan akan dikirimkan ke para wali kelas untuk kalian bisa nanti baca kembali, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Mungkin begitu Bu Frida ya, supaya bisa mengakomodasi semua. Bagaimana Bu Frida? Ya, terima kasih Pak Ande. Sudah baik penjelasannya. Oke, baik Bu Frida. Siap. Ini itu saja dari Pak Guru. Pesan Pak Guru adalah silakan kalian dengarkan baik-baik. Seperti ini ya, background kita ini ya. Kalau kalian baca, ayo kenali dan perangi. Gitu ya. Jadi bukan ayo kenali dan gunakan, salah nih ya. Ayo kenali dan perangi artinya jangan digunakan. Ya, karena nanti kalian akan lihat sendiri dampak-dampaknya akan dijelaskan. Meskipun kalian di kelas 7, kelas 8, ataupun yang sudah SMA sudah pernah mendengarkan waktu SD ataupun SMP. Tapi narkoba ini sesuatu yang perlu diingatkan terus-menerus. Gitu ya. Dan siapa tahu ada beberapa jenis yang baru nih, ya, yang kalian perlu ketahui juga. Nah, sambil satu lagi informasinya untuk kalian semua, ya, untuk tempat rehabilitasi di Kota Kupang itu ada beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama, gitu ya. Untuk tes sendiri itu bisa di rumah sakit secara umum bisa, tapi untuk tempat rehabilitasi di tempat menginap, lalu apa namanya ya, dibina, itu ada beberapa rumah sakit. Salah satunya kalau tidak salah Pak Guru itu adalah Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kalau misalnya anak-anak punya saudara gitu ya, kenalan ya, yang ternyata itu terkena dampak bahaya narkoba seperti ini, itu kalian bisa langsung menghubungi pihak rumah sakit tersebut. Atau di BNN. Nah, BNN Kota Kupang ini juga bagusnya itu ada media sosialnya, ada Instagramnya dan juga ada websitenya. Di situ kalian bisa lihat banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan, gitu ya, dan terupdate juga. Bahkan ya Ibu Frida ya dan anak-anak bisa lihat perkembangan nih, berapa banyak pengguna, peredaran gelapnya sudah berapa banyak, jadi Kota Kupang juga bisa dilihat gitu. Itu saja Bu Frida, dan sepertinya pembicara kita sudah tidak sabar lagi untuk berbicara, dan kita sudah terlalu banyak bicara Bu Frida, dan semoga anak-anak tidak bosan dan semakin semangat. Baik, kembali ke Bu Frida. Baik, terima kasih Pak Ande untuk pembukanya. Ya, anak-anak di sini juga sudah ada pembicara dari BNN yang akan membawakan materi di pagi hari ini. Ya, kepada Bapak Ibu atau yang mewakili dari BNN, saya persilakan. Kita tunggu sebentar ya anak-anak ya. Selamat pagi Pak. Mungkin di-unmute dulu Pak. Oke. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru SMP Kristen Lentera Kupang. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SMP Lentera Kota Kupang. Apa bisa? Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa bisa dengar suara kami dengan baik di sana? Terdengar Pak, terdengar. Ya.
cukup kalau terdengar dengan baik. Karena izin untuk share materi. mohon izin sebentar untuk kita share materinya ke sana. Ya. Baik. Materinya sudah dikasih panitia, Pak. Ya, materinya sudah dikasih di panitia. Untuk informasi materinya sudah dikasih di panitia. Apa bisa dengar? Halo? Ya. Materinya telah dikasih Siap. di Baik, Pak. Ya, ya. Siap. Akan kami coba untuk share screen. Siap, Pak. Baik, Pak. Sambil kami mempersiapkan, Pak, tadi kami sudah memperkenalkan Bapak kepada anak-anak sebagai pembicara hari ini yang akan memberikan banyak informasi untuk anak-anak terkait tentang narkoba itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi tagline-nya hari ini kami menggunakan ayo, kenali, dan perangi. Seperti itu, Pak. Jadi semoga ini anak-anak bisa terbantu nih, Pak. Jadi kami pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak mewakili dari BNN Kota Kupang untuk bisa membagikan materi hari ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kami ada sementara mempersiapkan materi yang akan Bapak bagikan. Mungkin Bapak bisa menyapa anak-anak kami yang sekarang ada di rumah Bapak dan juga ada di sekolah bersama para wali kelas gitu. Bisa mengucapkan pagi atau memberikan semangat untuk mereka bisa mengikuti materi hari ini, Pak. Seperti itu. Boleh, Pak? Terima kasih. Untuk adik-adik SMP dan SMA Lentera Kota Kupang, selamat pagi. Semoga adik-adik dan juga guru pendamping yang ada semua boleh kita bersama-sama mengikuti kegiatan atau sosialisasi ini untuk sebentar kita akan bahas bersama. Dan juga untuk adik-adik yang karena prokes ada di rumah, tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi. Semoga sudah bangun dan sudah standby untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, mungkin sebelum kami sharekan materinya, mungkin ada sedikit proses. Mungkin Pak bisa menjelaskan tentang BNN secara singkat ke anak-anak, mungkin ya anak-anak kelas 7 apalagi nih, Pak. Ya. Dan kelas 8 nih mungkin hal baru mendengar kata BNN gitu. Mungkin kepanjangannya atau posisinya ada di mana, Pak. Jadi mereka semakin kenal sebelum masuk ke materi. Oke, terima kasih. Baik, untuk adik-adik sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih BNN itu? BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional ini, kalau di Kupang ada BNN Provinsi, kantornya sementara sekarang di Jalan Palapa, di samping kantor pos, tepatnya di samping kantor pos. Itu BNN Provinsi. Dan kami BNN Kota Kupang berada di Jalan RA Kartini, tepatnya di samping kantor Tipikor Kota Kupang, ya. Jadi di wali kota di Jalan RA Kartini, gitu. Itu untuk Kota Kupang. Jadi kalau secara BNN sendiri, khususnya untuk NTT, setelah ada BNN provinsi, juga ada BNN Kota Kupang, ada BNN Rotendao, dan ada BNN Belu, Kabupaten Belu. Terus sementara direncanakan tahun depan ada lagi BNN Labuan Bajo. Itu direncanakan tahun depan sudah ada, karena dianggap daerah ini juga rawan. Kenapa BNN ini ada? Padahal sebelumnya itu kan sudah ada di kepolisian, ada Dit Narkoba. Nah, dianggap bahaya narkoba ini sudah begitu mengancam, sudah darurat, makanya timbul Presiden sendiri yang langsung merekomendasikan bahwa harus dibentuk BNN, sehingga BNN pusat ada di Jakarta, di tepatnya di Cawang, dan
kami di provinsi, ya seluruh Indonesia gitu. Memang BNN itu harus ada di setiap kabupaten kota, namun di NTT belum seluruhnya, dan juga masih banyak daerah yang belum karena keterbatasan dana dari pemerintah pusat. Jadi bertahap, sebab bahwa bahaya narkoba ini sudah sampai ke kabupaten-kabupaten, bahkan ke desa-desa. Sudah banyak yang mengalami banyak yang memakai narkoba. Nah, BNN ada ini guna utamanya adalah untuk mencegah supaya masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba itu supaya mereka tidak memakainya. Karena kadang-kadang mereka salah tanggap bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang bisa dianggap seperti doping begitu. Artinya biar supaya dapat tenaga, supaya bisa bahagia, bisa lebih santai, lebih enak. Padahal bukan seperti itu. Efeknya bisa meninggal, bisa cacat, ya, bisa gila dan sebagainya gitu. Dan tentu hal-hal itu merugikan diri sendiri. Bahkan kalau generasi kita yang ada sekarang ini, kalau banyak yang kena narkoba, maka negara ini bisa lumpuh karena narkoba itu. Teristimewa untuk adik-adik sekalian, khususnya usia remaja, itu merupakan hal-hal yang paling berbahaya karena mereka akan mencari jati dirinya sehingga mereka itu salah menggunakan dan mendapat informasi yang sesat sehingga mereka bisa terjebak dengan narkoba. Jadi untuk itu perlulah ada BNN supaya generasi muda kita khususnya, karena sebagian besar adalah generasi muda khususnya, supaya mereka tidak menggunakan narkoba. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak. Baik, jadi kami akan mulai share materinya Pak. Ya. Jadi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Maxim Senawi untuk bisa menjelaskan. Ya. Kembali ke Bapak. Ya. Ini judul yang terpampang adalah bahaya narkoba bagi generasi muda. Generasi muda ini termasuk adik-adik sekalian, baik itu remaja, usia-usia adik-adik di SMP ini usia remaja, usia yang cukup rawan karena jika salah melangkah maka menjadi korban daripada bahaya narkoba ini. Jadi di sini kita lihat bahwa dianggap penting dan kami dari BNN Kota Kupang berterima kasih kepada SMP Lentera karena merasa narkoba yang berbahaya sehingga merasa kami itu penting untuk memberikan informasi-informasi ini kepada adik-adik semua yang ada yang bersekolah di SMP Lentera dan SMA Lentera ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Ketua Yayasan semua yang ada di tempatnya. Baik, jikalau kita melihat kondisi perkembangan penduduk di Indonesia, hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sekarang 270 juta sekian ya. Kita cuma ambil sikatnya saja, kita tidak perlu membahas terlalu banyak menyangkut angka-angka daripada jumlah penduduk ini. Tapi bahwa yang penting di sini bahwa jumlah penduduk kita sebanyak 270 juta sekian, dan sebagian besar adalah generasi muda. Dan dari jumlah penduduk 200 juta sekian itu, kita tahu bahwa ada yang memakai narkoba. Dan hasil penelitian bahwa yang memakai narkoba itu kurang lebih sebanyak sampai dengan 4.000 orang kalau di total seluruhnya. Tapi jumlah itu mulai berkurang dengan adanya BNN ini. Jadi kita lihat bahwa dari berdasarkan sensus penduduk, jadi September tahun 2020 sebanyak 270,20 juta ya, dengan luas daratan Indonesia sebanyak 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia menjadi 141 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%. Kita lihat di sini bahwa jumlah penduduk itu dibagi dalam beberapa generasi. Ada beberapa istilah yang ada di sini.
Namun saya cukup bahas di generasi Z ya. Kita lihat kalau generasi Z itu tepatnya untuk adik-adik kita yang berada zaman sekarang, di mana usia mereka kalau kita pakai yang post-gen berarti itu tidak cukup, usianya masih terlalu kecil, maka generasi Z lah yang cocok untuk itu. Kalau milenial juga sudah 20-an tahun. Saya kira kalau SMP tidak ada yang 20-an tahun. Nah, itu yang bisa kita ambil dari generasi Z saja. Baik, kita lihat bahwa terkini penyalahgunaan narkoba, ya, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia 1,77%. Itu awal-awal BNN itu ada prevalensinya 3, ya, sekarang 1,77. Dan dari 1,77 ini terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03%. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 itu kini telah menurun ya. Untuk pertama kali memakai narkoba, kalau kita lihat rata-rata ya umur pemakai narkoba di situ 19,2 tahun ya, 19. Jadi usia-usia mendekati 20 tahun itu usia yang rawan. Artinya ini hasil penelitian ya. Prevalensi penyalahgunaan berdasarkan tingkat pendidikan itu dari dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu dari SMP sudah mulai tinggi, SMA sudah banyak yang memakai narkoba dan perguruan tinggi. Jadi di situ kita bisa lihat angka-angkanya daripada materi yang telah dibagikan pada adik-adik sekalian, itu ada tertera angka tepatnya ada di situ. Jadi kita sendiri bisa tahu bahwa kelompok pelajar dan mahasiswa ya, angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau siswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang. Jadi cukup banyak. Itu hasil survei 2018 ya, tahun 2018 survei seperti itu. Kita lihat di sini bahwa tingkat pendidikan pelajar pernah pakai dan setahun terakhir pakai narkoba. Kita lihat di situ bahwa seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tingkat SMP dan SMA itu cukup tinggi ya. Bahkan setelah SMA sudah 57,40%. Sudah perguruan tinggi juga menjadi 47,40%, jadi atau 35,80%. Jadi artinya bahwa usia-usia tertentu mulai dari SMP sampai perguruan tinggi itu merupakan usia rawan yang perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar supaya tidak tersesat, supaya jangan salah menggunakan narkoba. Baik, kita lanjut. Kita lihat bahwa faktanya bahwa setiap 100 orang penduduk Indonesia berusia 10 sampai 59 tahun atau pasti 2 orang diantaranya penyalahgunaan narkoba. Jadi adik-adik coba kita bayangkan ya, kita pikir dari 100 orang ada 2 orang. Nah, kalau 1000 orang itu ada berapa dan seterusnya. Kita kan jutaan, 270 sekian. Jadi cukup banyak sebenarnya. Jika kita tidak dari sekarang berhati-hati maka angka ini akan meningkat. Dan kalau meningkat, negara ini satu ketika bisa lumpuh. Next. Nah, ini ada pertanyaannya, mengapa orang pakai narkoba? Kita lihat bahwa orang memakai narkoba itu yang pertama adalah dari faktor dirinya itu keinginan untuk coba-coba. Yang berikut adalah keinginan bersenang-senang. Jadi ada coba-coba maksudnya bahwa saya coba saja, coba apa enak tidak di narkoba. Terus ada yang coba ini tidak enak, saya berhenti. Tapi adakah ini enak? Nah, maka dia lanjutkan gitu. Terus keinginan untuk bersenang-senang. Jadi dianggap bahwa narkoba itu untuk bersenang-senang. Ini informasi yang keliru juga. Keinginan untuk diterima dalam suatu golongan workaholic atau kelelahan.
Ya, jadi di mana supaya mereka bisa diterima dalam satu golongan atau satu kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu tidak lain adalah kelompok-kelompok yang menggunakan narkoba. Terus dianggap kelelahan. Misalnya artis selalu menganggap bahwa jikalau mereka terlalu lelah, mereka membutuhkan narkoba. Kita lihat bahwa buktinya banyak artis-artis yang terkenal karena harus kejar tayang, maka mereka ambil jalan pintas dengan cara memakai narkoba. Jadi mereka salah tanggap, salah mengerti tentang. Terus yang berikut adalah tidak percaya diri. Jadi orang tidak percaya diri, tidak paham bahaya narkoba, itu mereka ingin memakai narkoba. Tidak percaya diri misalnya begini, adik-adik mau tampil misalnya, akhirnya mulai stres, tidak percaya diri, dan gugup, grogi. Tidak sadar kalau orang di Kupang sini larinya, kita sopi dulu, atau kita pakai moke dulu sedikit, biar kita bisa percaya diri. Nah, demikian juga dengan narkoba. Jadi mereka akan memakai narkoba, mereka menganggap bahwa dengan memakai narkoba bahwa mereka akan menjadi percaya diri. Dan berikutnya adalah mereka pelarian ya, mereka kekhawatiran, tekanan hidup dan lain-lain. Jadi stres misalnya umur adik-adik karena putus dengan pacar, jadi stres, tidak suka belajar, gitu rasanya PR terlalu banyak, akhirnya stres, tidak sadar berteman dengan orang yang memakai narkoba. Akhirnya orang yang memakai narkoba itu tanggap, dia memberikan sedikit. Setelah pakai, gimana rasanya? Dia bilang enak. Nah, besok lagi dia stres, dikasih lagi, bilang enak. Terus dia datang lagi, oh minta maaf, enak sih enak, tetapi tidak bisa dikasih karena ini barang pakai anggaran, pakai duit. Ada duit tidak? Dia bilang tidak ada. Kalau tidak ada, silakan antar ini ke orang ini tertentu, ke alamat ini. Nanti di sana kamu antar paket ini, kamu akan mendapatkan uang. Dan setelah kamu mendapatkan uang, tentu kamu bisa membeli narkoba pakai uang itu. Dan dia akan lakukan itu. Dia tidak sadar bahwa dia telah masuk dalam jaringan narkoba. Itu gara-gara stres tadi. Jadi adik-adik kita ini yang umur-umur rawan SMP SMA ini yang sering mengalami stres karena putus dengan pacar atau kurang prestasi dan sebagainya, larinya ke narkoba. Baik, kita lihat dari faktor lingkungan lagi. Keluarga yang bermasalah. Jadi keluarga yang suka broken home atau keluarga yang suka kacau, keluarga yang tidak karu-karuan begitu, artinya ada ribut-ribut dan sebagainya, sering berkumpul di tempat hiburan, jadi ada lingkungan yang bermasalah, itu orang lari ke narkoba juga. Yang berikut adalah faktor ketersediaan narkoba. Baik, faktornya itu tentu yang pertama adalah mudah diperoleh. Jika narkoba itu mudah diperoleh, maka dengan gampang orang akan memakai narkoba. Yang berikut adalah modus operandi yang makin canggih. Kita tahu bahwa zaman semakin canggih, semakin modern ini, banyak saja cara yang mereka lakukan. Akses internet yang memudahkan informasi narkoba. Bisnis ilegal yang digiurkan. Ya, di Kota Kupang ini pemakainya banyak juga, bukan karena orang kaya, tetapi banyak remaja yang memakai narkoba itu sebagian besar adalah karena mereka tidak punya uang. Mereka bisnis narkoba ini seperti yang tadi saya kasih contoh, setelah mereka dapat duit dari mengantarkan barang atau paket narkoba kepada orang tertentu, maka mereka mendapat keuntungan. Jadi mereka menganggap satu bisnis yang menggiurkan. Karena kerjanya tidak berat, tetapi mendapatkan uangnya yang banyak. Jadi mereka anggap ini satu bisnis, lahan bisnis yang baik untuk mereka. Oke, next. Kita bicara narkoba dari tadi, belum mungkin ada yang belum tahu apa sih narkoba itu. Narkoba atau nafsa itu. Kita lihat di sini bahwa di sini dikatakan bahwa adalah zat aktif yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, ya, itu termasuk dalam pikiran, perasaan dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau fisik maupun psikologis. Jadi zat adiktifnya itu yang membuat ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Seperti orang memakai narkoba itu, seperti contohnya kita di Kupang, anak-anak banyak meminum sopi, meminum moke, laru, itu jadi ketagihan begitu. Zat adiktif itu seperti itu. Dan narkoba itu dikatakan narkoba itu mempunyai sifat yang jahat, ya. Sifat jahat dari narkoba itu
ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah habitual, 2 adiktif, dan toleransi. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Apa itu habitual ya, yang istilah dalam narkoba ini. Jika dalam ilmu biologi, habitual itu adalah habitat, arti tempat asalnya, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa dari istilah ini dipakai dalam dunia narkoba itu membuat pemakainya selalu teringat, terkenang, dan terbayang untuk selalu mencari dan rindu. Sifat ini yang membuat mantan pemakai narkoba bisa kambuh lagi. Di sini kita lihat bahwa orang yang memakai narkoba itu yang ada di otaknya selalu teringat, dia terkenang dan terbayang. Misalnya begini, dia sudah pakai narkoba lama, terus dia sudah berhenti. Tempat pakainya adalah misalnya di hotel A, gitu. Tiba-tiba satu ketika mereka lewat dari hotel A itu. Ketika lewat dari hotel A itu, dia teringat, langsung dia, aduh, dulu ini saya pakai narkoba di sini. Setelah dia ingat, dia ingin pakai. Dia akan berusaha bagaimana caranya nanti dia akan pergi ke hotel A tadi untuk memakai narkoba. Jadi makanya orang memakai narkoba itu tidak pernah kapok-kapoknya, tidak pernah berhenti, sering mengulang-ulang gitu. Jadi dia teringat ya, dia terkenal dan terbayang bahwa dulu pernah memakai narkoba di situ. Maka dia akan memakai narkoba lagi. Kita lihat dari adiktif ya, itu membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian menyebabkan efek putus asa, yaitu perasaan sakit luar biasa. Nah, ini yang orang bilang sekau ini. Jadi apabila orang pemakai narkoba itu sudah pakai narkoba, dia tidak bisa berhenti. Dia langsung jikalau tidak dapat narkoba itu untuk dipakai, dia akan merasa perasaannya sakit luar biasa. Itu yang dia rasakan. Rasa-rasanya pingin mati gitu. Itu contohnya banyak di YouTube itu. Jadi adik-adik jangan coba-coba ya, jikalau memakai narkoba terus nanti berhenti memakainya itu seperti itu. Mereka tidak sadar, ada yang cari uratnya diiris-iris ya, tangannya, lengannya itu diiris-iris gitu kan. Itu tidak sadar mereka lakukan itu. Nah, itu karena putus asa ya, yaitu mereka tidak mendapatkan lagi narkoba. Itu termasuk kami anggap ini hal yang jahat yang membuat orang bisa mati. Yang berikut adalah toleran ya. Toleran itu membuat kita memakai narkoba itu semakin hari semakin tingkatnya dosisnya semakin tinggi, menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Ya, jadi misalnya begini, contoh konkretnya yang gampang, misalnya begini, dia mulai belajar merokok, hari ini 1 batang saja, besok bisa 2 batang, seterusnya 3 batang, dan lama-lama 1 bungkus, bahkan sampai 3 bungkus per hari misalnya. Itu dia meningkat. Jika tidak meningkat, dia tidak rasa apa-apa, tidak rasa efeknya daripada rokok tadi. Demikian pula narkoba. Jika orang memakai narkoba, seperti orang minum mabuk juga ya, orang minum moke atau minum sopi. Itu hari ini minum 1 gelas, dia sudah mabuk gitu. Tetapi lama-kelamaan dia akan meninggal. Kok sekarang dia harus minum 1 botol baru dia mabuk. 1 gelas tidak mempan lagi karena sudah kebal. Jadi dosisnya harus meningkat. Narkoba pun demikian. Jika memakai narkoba itu dia akan meningkat. Seiring dengan perjalanan waktu, dosisnya semakin tinggi. Efeknya juga semakin berbahaya. Maka tubuhnya itu sarafnya semakin rawan, semakin rusak itu. Karena dosisnya semakin tinggi. Sebab tubuh kita ini bukan diisi dengan narkoba, harus diisi dengan vitamin dan lainnya. Baik, di sini kita lihat bahwa informasi daripada jenis-jenis narkoba ya, kita lihat di sini, itu di situ ada juga yang namanya kat ya, itu tanaman kat atau katinon ya, itu seperti kasus yang beberapa tahun lalu Raffi Ahmad memakai katinon atau tanaman kat ini. Jadi atau mereka sering katakan itu kangkung Arab ya, kangkung Arab waktu itu istilahnya itu, mereka tanam di Jawa Barat di Bogor ya. Jadi awal-awalnya tidak tahu bahwa itu adalah mengandung narkoba. Setelah diteliti
bahwa tanaman ini mengandung narkoba, sehingga penggunanya terancam begitu. Dan waktu Raffi Ahmad ditangkap waktu itu, dia memakai ketinol ini. Ada juga jenis lain seperti ganja, tetapi dia sering pakai ini, dianggap aman begitu, karena ini bukan narkoba. Ternyata ini masuk dalam kategori narkoba. Yang berikutnya kita lihat di sini ada juga itu bunga trompet. Bunga ini bunga trompet atau bunga kecubung ini di Kupang banyak ya, apalagi di Soe cukup banyak itu. Jadi ini termasuk dalam jenis narkoba yang baru yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh BNN berdasarkan hasil penelitian. Ada juga tanaman yang namanya ini dari Kalimantan ya. Ini orang Kalimantan menganggap ini adalah obat tersenang. Mereka memakai untuk tanaman ini untuk supaya sembuh dari sakit. Memang pakai ini kan rasanya enak begitu. Ternyata setelah diteliti ini adalah tanaman ini mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Narkoba yang cukup banyak ada di sini ya, namanya kratom ya, tanaman ini namanya kratom. Terus kita lihat di sini ada gambar juga itu ada kembang gula itu. Kembang gula itu pernah masuk di Kupang juga itu dulu. Saya ingat beberapa tahun lalu anak saya masih kecil sering minta ini kembang gula ini. Kalau orang Kupang bilang gula-gula ini, itu yang ada gambarnya. Jadi banyak hal-hal yang dianggap sebagai narkoba. Kita lihat bahwa ini adalah daun ganja, ya. Ganja yang terbaik di dunia kualitasnya ada di Aceh. Di dunia loh, di dunia bukan di Indonesia saja, di dunia yang terbaik adalah di Aceh. Kita lihat bahwa mereka mempunyai ladang ganja yang begitu luas. Orang sana tidak mau tanam lain kecuali tanaman ganja ini. Begitu pemerintah turun ya melalui tentara, polisi, mereka operasi, memotong, membakar semua tanaman mereka tanam lagi sering-sering seperti itu. Mereka tidak pernah tobat untuk menanam karena mendapatkan uang yang cukup banyak dari tanaman ini. Terus pemerintah tidak kehilangan akal. Tanaman ini diganti dengan tanaman komoditi lain yang mereka harus tanam supaya menghasilkan uang. Itu pun mereka kurang suka karena uangnya tidak sebanding tanaman dengan mereka tanam ganja. Kalau ganja kan cepat kaya begitu. Terus mereka tanam ganja ini, mereka tidak sering ke tempat ladang mereka tanam. Mereka waktu tanam, mereka bawa pulang ke rumah 1-2 pohon bibit yang sama dari yang mereka tanam itu. Mereka taruh dalam pot. Setelah dalam pot itu mereka siram di situ, taruh entah di kamar mandi atau gabung dengan bunga atau apa. Ketika mereka lihat tanaman ini sudah tinggi, sudah besar, sudah bisa dipanen, maka mereka ke kebun mereka untuk memanen. Jadi mereka tidak pergi dan menjaga di sana karena takut. Jadi cara mereka dengan mereka tanam di rumah, di pot. Nah, jadi kalau sudah di pot sudah bisa dipanen, otomatis yang ada di kebun atau di tempat yang mereka tanam itu sudah bisa dipanen juga. Jadi ganja ini merupakan tanaman yang cukup berbahaya. Gitu. Baik, kita lihat bahwa ini adalah hasil olahan dari getah opium. Ini cukup banyak ya. Yang kita lihat sini ini cukup berbahaya semua, termasuk heroin di dalamnya. Kalau kita lihat di Kupang ini kita beberapa kali kasus itu kita belum pernah dapat yang namanya heroin, tetapi sabu, ganja itu sudah terkenal sekali di Kota Kupang ya. Jadi heroin itu belum, opium itu kami belum tahu. Kalau di kota-kota besar lainnya ada gitu. Dan sangat berbahaya memakai. Nanti kita akan lihat seberapa bahayanya memakai zat-zat ini. Kita lihat bahwa ini ekstasi ya, ini ekstasi. Ekstasi itu banyak di tempat hiburan malam, dunia malam ya, duken gitu. Itu di sana banyak mereka memakai ekstasi. Ekstasi mereka pakai, mereka rasa enak, senang begitu. Ini ekstasi. Inex, orang bilang inex ekstasi. Dan hal-hal ini, indeks ini banyak peredarannya di pasar. Bahkan 2 tahun kemarin kami dari BNN menangkap dari Timor Leste sebanyak 5.000 lebih butir ekstasi yang mereka transaksi di Lipo. Ternyata mereka bawa dari Timor Leste ya, orang dari Timor Leste, suami istri membawa ekstasi ini taruh di dalam printer ya, dalam printer. Namun ketangkap di situ, jadi untuk sementara mereka sudah di penjara ya.
yang orang dari Timor Leste itu yang membawa ekstasi ke Kupang. Oke, next. Kita lihat sini gambar-gambarnya itu kerusakan otak akibat penyalahgunaan heroin. Nah, tadi yang contoh gambar yang tadi sebut-sebut itu. Itu kita lihat bahwa yang lain juga merusak otak seperti ini, tapi heroin paling cepat. Kita lihat bahwa yang otaknya yang dari peminum, ya itu sebelah kiri itu masih lumayan. Dan yang sebelah yang tulis heroin itu sudah bolong-bolong otaknya. Jadi otak manusia itu sudah bolong-bolong karena memakai heroin atau memakai zat-zat yang lain yang berbahaya gitu, opium dan sebagainya itu dapat seperti itu. Kalau otaknya sudah terganggu, ibarat komputer, CPU-nya sudah terganggu, maka kita tidak bisa menggunakan dengan maksimal atau tidak bisa menggunakan dengan sempurna komputer tersebut karena CPU-nya sudah terganggu, otaknya sudah terganggu. Demikian juga manusia, otaknya sudah bolong-bolong. Makanya orang yang memakai narkoba biasanya setelah mereka pakai itu, kita ngomong dengan mereka tuh, perilaku mereka tuh lain, tidak seperti orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat gitu. Mereka cara bicaranya tidak percaya diri, mereka suka menyendiri, mereka suka dalam kamar saja, mereka jarang mandi, matanya merah gitu loh, badannya semakin hari semakin kurus, semakin berat badannya menurun gitu. Jadi dampaknya banyak sekali gitu. Jadi kalau adik-adik memakai narkoba, kami di BNN bisa tahu ketika melihat adik-adik, kita bisa tahu orang pakai atau tidak gitu. Jadi jika memakai narkoba, otak kita seperti itu. Nah, ini kita lihat kondisi akibat penyalahgunaan narkotika ini. Kita lihat di sini, jika memakai ekstasi, kerusakan otak ya, gagal ginjal gitu. Kalau memakai ekstasi. Terus ada lagi macam-macam, ada ganja. Ganja itu bisa menyebabkan penyakit jantung, kerusakan paru-paru, itu di ganja. Nah, ini jika kita mau melihat sesungguhnya bahwa menggunakan narkoba ini selalu merusak organ-organ tubuh yang vital. Gitu. Nah, kalau paru-paru, jantung, atau otak, atau ginjal kita sudah rusak, itu apa yang terjadi kira-kira? Kalau ginjal ya, oke, kita masih cuci darah, masih hidup, walaupun hidupnya tidak normal, cuci darah terus seminggu 2-3 kali cuci darah, tapi kita masih bisa bertahan. Tapi jika kena di otak, maka pendarahan otak dia tidak bisa buat apa-apa lagi, tinggal tunggu mati saja. Dan yang paling dari semua itu, kalau orang memakai narkoba itu yang paling takutkan adalah serangan jantung. Ketika jantung kita tidak berdetak lagi, maka kita dikatakan almarhum ya, atau almarhumah. Jadi kita memakai narkoba itu banyak orang mati gara-gara gagal jantung karena memakai narkoba. Ya. Jadi banyak orang yang memakai narkoba itu umurnya pendek karena jantungnya itu diserang. Ya. Paru-parunya juga demikian. Paru-parunya karena sudah bolong-bolong, tentu dia sudah susah untuk bernapas dan seterusnya. Kita ada begitu banyak ya. Kita ada gigi, mulut, ya giginya keropos, terus kanker mulut, pendarahan otak, ya gangguan jiwa, matinya sel saraf, gitu, sumsum tulang belakang, gangguan produksi sel darah merah, ya. Nah, kalau kita lihat ada banyak sekali, adik-adik dalam materi itu ada jelas sekali ada di situ ya, banyak sekali itu akibat dari penyalahgunaan narkoba. Akhirnya umur kita tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya kita umur 25 tahun atau adik-adik kalau pakai 1-2 tahun, umur 18 tahun, nanti kita lihat kita kira sudah umur 30 tahun atau 40 tahun gitu. Karena saraf-sarafnya itu mulai rusak, jadi kelihatan menua gitu, cepat tua gitu. Oke, next. Kita lihat di sini bahwa ini pasti ada ditahu ya. Ini yang memakai narkoba ini, gambar ini adalah Whitney Houston ya. Itu adalah seorang penyanyi Amerika Serikat legendaris yang cukup terkenal, yang mendapatkan 7 penghargaan tertinggi di bidang musik ya, Grammy Award. Itu meninggal karena overdosis ya. Kenapa overdosis? Karena sudah biasa pakai. Ketika dia pakai, tidak mempan lagi, akhirnya dosisnya dinaikkan. Namanya overdosis. Ketika overdosis,
Halo Pak Max. Oke. Halo Pak Max, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Mungkin di unmute dulu, Pak. Di unmute dulu. Halo Pak. Halo Pak Max. Ya, sudah ini. Oke, sudah Pak. Sudah, silakan lanjut. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat nih Whitney Houston yang tadi itu. Kita tidak percaya kan bahwa ini Whitney Houston ini. Ternyata mukanya seperti ini. Dan dia cantik, dia sudah jadi begini. Ini karena menggunakan narkoba. Jadi ibu guru pun demikian. Jadi kalau ibu guru yang memakai narkoba nanti kira-kira mukanya cantik-cantik. Terakhir ujung-ujungnya seperti ini. Kita lihat bahwa memakai narkoba itu kesannya negatif, tidak baik. Nah ini lagi dampak narkoba yang berikut adalah ini kebetulan artis kita ini, Nia Ramadhani, yang begitu cantik. Kita lihat mukanya sebelum memakai narkoba. Terus dia memakai narkoba, memakai sabu ya, 5 bulan saja. Kita lihat mukanya seperti apa. Sudah berubah kan? Nah, coba lihat, sudah berubah. Itu karena saraf-sarafnya sudah rusak. Nah, ini kita lihat bahwa ini gangguan di mulut ya, kanker lidah ya, kanker mulut ini terjadi. Ini karena memakai narkoba, efeknya itu. Oke. Next. Nah, ini adalah tips ya, tips terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kita lihat di sini bahwa tipsnya seperti gampang-gampang saja, tapi gampang-gampang susah ya. Kita lihat bahwa tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita bicara ini gampang, tapi masalahnya susah ini. Ibu guru juga pasti kalau suruh kita ke gereja atau berdoa untuk kita anak-anak ABG, biasanya mereka merasa sesuatu yang berat gitu. Jadi tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Nanti dia berserah diri pada Tuhan supaya dia tidak tergoda oleh narkoba. Imannya harus kuat itu. Yang berikut adalah kita lihat bahwa tingkatkan iman, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkotika. Jadi kita harus tolak jika ada teman yang memberikan kita narkoba untuk kita coba ya. Kita harus tegas ya, kita harus menolak itu. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Nah, ini yang paling penting. Jikalau kita salah bergaul, kita bergaul dengan teman yang memakai narkoba, beresiko kita akan memakai narkoba juga. Orang biasa katakan jikalau kita bergaul dengan pencuri, maka kita juga secara tidak sadar kita jadi pencuri. Jikalau kita bergaul dengan orang yang sering menyanyi, misalnya, lama-lama kita juga bisa jadi penyanyi seperti mereka. Nah, kalau ini kita bergaul dengan pemakai narkoba atau penjual narkoba, gembong narkoba, kita tidak sadar satu waktu kita juga akan memakai narkoba, bahkan menjadi pengedar narkoba ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih teman. Jadi paling penting di situ kita kuncinya kita punya teman yang bersih dari narkoba. Jika memang dia memakai narkoba, kita harus hindari itu. Kita harus jauh daripada teman yang memakai narkoba itu supaya kita jangan kena. Karena kita bergaul berisiko ya. Oke, next. Kita lihat bahwa kita harus belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan tidak mampu segera tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang mulia. Nah, ini adalah tugas utama daripada adik-adik sekalian ya. Jadi adik-adik sekalian, tugas utama daripada adik-adik tingkatkan prestasi, bukan memakai narkoba gitu. Atau jangan-jangan kita kena tipu bahwa ayo kita pakai narkoba supaya kita bisa belajar, kita kebut semalam, kita tidak mengantuk, kita belajar. Kan biasanya adik-adik itu malas belajar, banyak yang begitu. Nanti mau ujian baru belajar, kebut semalam ya. Sistem SKS ya. Dulu zaman saya namanya SKS, sistem kebut semalam. Jadi yang belajar tiap hari tidak pernah, tetapi karena mau ujian tadi kita kebut semalam antero kita belajar. Nah, supaya jangan mengantuk tentu pikir-pikir, sudah kita pakai saja narkoba. Nah, kalau pakai narkoba supaya kita bisa bertahan belajar sampai pagi. Nah, ini yang repot, jadi salah pergunakan bahwa sebenarnya kita tingkatkan prestasi bukan cara memakai narkoba.
Ketika kita memakai narkoba, maka otomatis prestasi itu akan jauh daripada kita. Kita tidak mungkin meraihnya. Karena apa? Karena bahaya daripada narkoba itu sendiri, yang seperti kita katakan tadi. Kita mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, atau apa saja yang positif yang bisa adik-adik lakukan supaya mendapatkan hasilnya yang baik daripada kita. Kalau tidak mengisi waktu luang, kita akan berpikir yang bukan-bukan. Secara tidak sengaja, nanti kita akan bisa saja putus asa dan kita memakai narkoba. Oke, next. Ya, ini kita lihat bahwa kita isi masa muda ini dengan kegiatan yang positif ya, jauhi narkoba. Nah, ini yang perlu. Yang terakhir ada di sini war and drugs ya, perang melawan narkoba. Dan kata yang terakhir adalah kata kunci adalah terima kasih. Nah, kata terima kasih ini kalau sudah ada, betapa bahagianya adik sekalian sudah mendengar, dan semoga adik-adik sekalian siap-siap untuk bertanya. Dan bertanya tentang narkoba ya, jangan tanya lain. Kalau tanya matematika, saya tidak tahu. Mau tanya yang lain tidak tahu untuk narkoba, silakan bertanya. Oke, saya kembalikan ini kepada Bapak yang memandu kita. Silakan, atau Ibu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Max untuk materi yang boleh dibagikan kepada kami, kepada anak-anak kami khususnya di SMP dan SMA Lentera. Ya, kita waktunya sudah menunjukkan jam 9:03 dan kita harusnya selesai di pukul 9. Di sini juga kami sudah punya banyak sekali pertanyaan. Ya. Tapi nanti pertanyaan ini akan kami teruskan kepada Bapak untuk dijawab. Siap. Ya. Nanti kami teruskan kepada siswa ketika sudah dijawab. Jadi baik. kita tidak bisa jawab di sini, seperti itu Bapak. Mungkin yang terakhir dari saya itu adalah mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk anak-anak kami di SMP dan SMA Lentera sebelum kita menutup kegiatan kita di pagi ini. Ya, baik. Terima kasih. Pesan saya, sudah ada tadi di tips-tips kita jangan memakai narkotika. Tetapi khususnya untuk adik-adik sekalian, dengan adanya sosialisasi ini, dengan adanya pemaparan materi ini, saya satu ketika tidak akan dengar bahwa ada anak-anak dari SMP atau SMA Lentera yang ketangkap gara-gara narkoba. Itu saya tidak mau. Kalau sampai itu ada yang ketangkap, berarti itu dianggap kita tidak berhasil gitu. Dan saya anggap bahwa adik-adik tidak mau mendengar, jadi bandel gitu. Jadi tentu adik-adik akan merasa kalau ada yang memakai narkoba itu guru yayasan akan kecewa. Apalagi kami di BNN akan kecewa sekali. Jadi jangan sekali-sekali coba menggunakan narkoba. Kejarlah prestasimu setinggi langit dan jangan coba-coba memakai narkoba. Sebab kalau memakai narkoba maka segala prestasimu akan kandas. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Max untuk sudah berbagi sangat banyak kepada kami di Lentera, SMP dan SMA. Untuk itu, saya akan menutup kegiatan pagi hari ini. Ya, dan saya akan memimpin dalam doa. Ya, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami boleh didatangkan pembicara untuk membahas terkait bahaya narkoba. Memberkati setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami untuk bijak di dalam menjalani hidup kami masing-masing, dan biarlah pada hari ini ketika materi yang boleh kami dapatkan, kami tidak sia-siakan, tetapi ada hal-hal yang menjadi pelajaran hidup untuk setiap kami ya Tuhan. Memberkati juga Pak Max sebagai pembicara, Engkau yang boleh memberkati hamba-Mu ini untuk boleh memberkati banyak orang lagi tentang bahaya daripada narkoba ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih juga anak-anak sekalian yang sudah duduk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Tambahan informasinya adalah ditambahkan 10 menit untuk kalian semua, boleh break ya. Jadi breaknya ditambahkan 10 menit. Oke, itu sekian dari Bu Frida. Terima kasih untuk Pak Max dan terima kasih untuk anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ini rahasia Tuhan, lama
tinggalkan kemuliaan Kristus bagi kita. Ia telah menjelma, mengosongkan diri jadi manusia, dihina, didera, mati tapi bangkit di hari mulia. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Kristus di dalamku, ialah harapanku, harapan mulia. Dengan hikmat Tuhan, kami ajar mereka supaya jadi dewasa. Kristus takkan gagal, dia nanti kembali untuk bawa kita pulang. Sekarang kita kerja sesuai kuasa-Nya, beritakan Kristus. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua